Halo, perkenalkan nama saya Tiara. Perkenalkan nama saya Elsa Nur Fatimah. Mata kuliah sistem operasi. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang magnetic disk atau hard disk. Hard disk itu tempat penyimpanan utama di komputer. Cara kerjanya pakai permukaan magnetik atau penyimpanan data. Jadi semua file kamu itu foto atau video tugas aplikasi disimpan di piringan metal yang ada di dalam hard disk. Nah, yang kedua itu bagian-bagian hard disk, yaitu flutter, spindle, read atau read head. Nah, yang pertama itu flutter. Ini piringan yang ada di dalam hard disk. Disinilah semua data ditaruh, piringnya bisa lebih dari satu. Yang kedua, spindle. Ini bagian yang bikin flutter muter cepat. Kalau dia tidak berputar, data tidak bisa dibaca. Yang ketiga, read head. Ini kepala kecil yang tugasnya membaca data dari flutter dan menulis data baru. Kerjanya sangat cepat dan geraknya sangat presisi. Yang ketiga itu track dan sektor. Nah, track itu jalur berbentuk lingkaran-lingkaran di atas flutter. Data disusun dalam jalur ini. Yang kedua itu sektor. Itu potongan kecil dari track, semacam blok data. Saat komputer menyimpan file dibagi-bagi kecil dan disimpan di sektor ini. Dan yang keempat itu jenis head, dan moving head. Nah, yang pertama itu visit head. Itu kepala bacanya tidak bergerak. Tiap track tidak punya head sendiri. Ini teknologi lama. Dan moving head itu kepalanya bisa bergerak ke berbagai track sesuai kebutuhan. Teknologi ini yang dipakai hard disk modern karena lebih efisien. Nah, yang kelima itu teknologi hard disk, SPS atau Shock Protection System. SPS itu sistem pelindung di hard disk yang fungsinya menjaga supaya hard disk tetap aman kalau kejatuhan, keguncang, atau kebanting sedikit. Hard disk kan sensitif, jadi fitur ini penting supaya komponen di dalam tidak gampang rusak. Oke, lanjut. Yang keenam itu SMART atau Self Monitoring Analysis and Reporting. Ini fitur untuk memantau kondisi hard disk. SMART bisa mendeteksi kalau hard disk mulai bermasalah, misalnya banyak bad sektor, suhu terlalu panas, atau performa menurun. Jadi bisa jadi tanda peringatan sebelum hard disk rusak total. Nah, yang ketujuh itu SSD, Solid State Disk. SSD itu versi modern dari hard disk, bedanya tidak pakai piringan yang berputar. Isinya chip, mirip flash disk tapi lebih cepat, lebih awet, lebih tahan benturan, dan proses baca tulis data jauh lebih cepat. Makanya banyak laptop baru pakai SSD. Nah, yang kedelapan itu, ini tidak usah saya jelaskan lagi karena sama G yang tadi di atas saya jelaskan. Lanjut yang kesembilan, Magnetor System Head. Ini jenis-jenis kepala baca yang lebih peka terhadap sinyal magnetik. Karena lebih sensitif, kepala ini bisa membaca data yang lebih padat. Hasilnya, kapasitas hard disk bisa lebih besar tanpa memperbesar ukuran fisiknya. Lanjut yang 10, PRML, Partial Response Maximum Likelihood. Ini teknik bacanya sinyal data dari piringan dengan PRML. Sinyal yang awalnya lemah atau samar tetap bisa dibaca dengan tepat. Teknologi ini bikin hard disk lebih akurat membaca dan mengurangi error. Lanjut di hot swap dan plug dan play. Hot swap itu kamu bisa cabut atau pasang hard disk saat perangkat masih hidup, biasanya di server. Plug dan play itu colok hard disk atau langsung bisa dipakai tanpa setelan ribet. Lanjut di APA. Dalam konteks ini, APA itu standar teknologi untuk membuat perangkat lebih hemat energi. Hard disk yang sesuai APA biasanya lebih sedikit konsumsi listriknya dan lebih ramah lingkungan. Lanjut di Error Correction Code. SCC itu semacam sistem otomatis yang memperbaiki data yang rusak. Jadi kalau ada data yang melenceng, SCC bisa mengoreksi supaya tetap bisa dibaca dengan benar. Lanjut auto transfer. Fitur ini mempercepat proses pemindahan data dengan auto transfer. File yang dipindahkan ke hard disk bisa lebih stabil dan cepat, terutama file besar. Itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye bye.
Oke, saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tadi. Jadi, masuk ke pengaksesan disk. Nah, yang pertama itu apa sih pengaksesan disk? Nah, pengaksesan disk ini adalah proses ketika komputer membaca atau menulis data ke dalam media penyimpanan seperti misalnya hard disk, SSID dengan flash drive. Nah, contohnya itu seperti saat kita klik file PDF. Nah, di situ komputernya itu mengakses disk untuk mengambil file tersebut. Contoh yang selanjutnya itu seperti ada download foto dan juga untuk menginstal aplikasi. Ya, jadi langsung saja pengaksesan disk itu terbagi menjadi beberapa metode. Metode pertama yaitu PTPD, yaitu pertama tiba, pertama dilayani. Nah, PTPD ini adalah metode penjadwalan disk yang memproses permintaan baca atau tulis pada disk berdasarkan urutan kedatangannya pertama kali. Nah, di sini bisa kalian lihat contohnya. Diketahui disk mempunyai 100 track dengan nomor urut 0 sampai 99 dan antrian akses track dengan saat awal itu 50 sebagai letak hitnya. Nah, yang pertama datang antrian itu ada 13, 6, 65, 27 dan seterusnya. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada tabel penyelesaian contoh PTPD. Kenapa ini berada di tengah? Karena 50 itu adalah letak hitnya. Nah, karena dia PTPD yaitu pertama datang, pertama dilayani. Jadi yang pertama datang kan angka 13. Jadi 50 akan bergerak ke 13 karena dia yang pertama datang, terus angka yang kedua itu 46, angka yang ketiga 65. Jadi dia akan berurutan. Dari 13 dia akan ke 46, ke 65 dan selanjutnya. Jadi PTPD itu seperti itu. Jadi siapa yang datang duluan maka itulah yang akan pertama dilayani. Oke, lanjut ke pengaksesan disk metode berikutnya yaitu pengaksesan disk metode pick up. Dia ini adalah teknik di mana kepala disknya ini bergerak untuk mengambil atau mempick up mempick up permintaan baca atau tulis yang berada di sepanjang arah gerakannya. Nah, kalau sudah selesai arah gerakannya maka dia tidak perlu harus kembali ke awal track. Nah, ini contohnya. Ini contohnya masih sama seperti yang tadi. Jadi langsung kita lihat saja ke tabelnya. Tetap di 50. Nah, dia ini akan pergi ke angka 13. Tapi saat dia akan pergi ke angka 13, dia melewati angka 46, 27, dan 17. Jadi saat dia melewati track itu, maka dia akan mengambilnya juga sekalian. Jadi tidak perlu lagi dia bolak-balik untuk mengambilnya. Jadi setiap kali dia akan lewat sini, setiap dia akan pergi ke 13, dia akan ambil seluruh data yang akan dia lewati. Nah, seperti ini lihat. Nah, dari 13 dia akan ke 65. Nah, saat dia akan 65 dia akan melewati track 52, 53. Jadi dia akan mengambilnya juga. Jadi seperti itu, sama saja. Oke, lanjut ke metode berikutnya yaitu WCTD, yaitu waktu cari terpendek dipertamakan. Nah, yaitu metode penjadwalan disk yang memilih permintaan yang jaraknya paling dekat dengan posisi hitnya. Jadi bisa lihat ini contohnya. Nah, ini hitnya kan 50. Nah, yang paling dekat dengan 50 itu adalah 52. Maka WCTD akan dengan menggunakan metode WCTD, hitnya ini akan langsung ke 52. Jadi terus ke 52, yang paling dekat 53, terus seterusnya seperti ini. Gitu. Oke, lanjut ke pengaksesan disk dengan metode loop. Dia ini bergerak naik menuju antrian track terbesar, akses juga antrian track yang dilalui turun menuju antrian track terkecil, akses juga antrian track yang dilalui yang sudah diakses. Nah, seperti ini lihat di contoh. Nah, ini maksudnya dari metode loop, yaitu dia akan pergi ke track yang paling besar, yaitu angka ini, angka 98. Jadi dari hitnya ini 50, dia akan pergi ke 99. Nah, saat dia akan pergi ke 99, dia akan melewati track ini 52, 53, seterusnya. Nah, saat dia melewatinya, dia akan juga akan langsung mengambilnya. Nah, setelah tidak ada lagi yang di sininya, dia akan langsung berbelok arah, akan turun ke yang paling kecil. Nah, yang paling kecil adalah angka 1. Tapi saat dia akan pergi ke angka 1, dia melewati beberapa track lagi. Jadi, track yang dilewati juga tetap sama, akan diambilnya. Jadi seperti itu. Lanjut ke pengaksesan disk, itu circular loop. Itu bergerak naik menuju antrian track terbesar, akses juga antrian track yang dilalui turun menuju antrian track kecil tanpa akses. Contohnya ini. Nah, dia ini seperti yang tadi, hampir sama dengan yang metode loop, kan ini metode circular loop. Nah, ini yang 50, dia akan pergi ke yang paling terbesar. Sama juga dia akan mengambil data-data atau track yang dia lewati. Nah, tapi saat dia akan turun ini menuju ke angka 1, angka yang dia lewati di sini tidak akan diambil dulu, kecuali dia turun lagi di seperti ini. Kalian bisa dilihat dalam tabelnya, kecuali dari angka 1 dia turun lagi sampai ke angka 46 yang terakhir, karena itu angka yang maksudnya dari 1 ke 46. Nah, di situ baru dia akan mengambil semuanya.
Oke, lanjut ke pengaksesan disk dengan metode scan. Ini bergerak naik menuju track terbesar akses antrian, track yang dilalui menuju track terkecil sambil akses track sudah diakses. Contohnya nah ini seperti ini. Dari 50, dia juga akan pergi ke yang paling terbesar yaitu 98, tapi dia akan scanning bagian sini. Nah, ini dia begini. Ini jalurnya. Dia akan scanning angka 99. Setelah itu dia akan turun ke 1 dan sama, dia juga akan mengambil seluruh data yang dia lewati atau track yang dia lewati. Seperti itu. Masuk ke selanjutnya itu pengaksesan disk metode circular scan. Ini sama seperti yang metode scan, cuman saat dia dari 50 mau ke 98 sama, dia akan mengambil semua data atau track yang dia lewati dan akan mengescan ini apapun yang dia lewati. Jadi kalau circular scan, dia itu akan scanning semua yang dia lewati. Tapi kalau metode scan, dia akan men-scan cuma yang ini. Kayak apa sih namanya, siku-siku apa sih? Yang itu dia akan scan itu. Tapi yang ini tidak, karena itu adalah batasnya. Tapi kalau di circular scan, karena dia ini batasnya ini, terus dia akan berbelok. Nah, di belokannya ini dia tidak akan mengambil data apapun karena dia menuju ke angka 1. Angka 1 data 1. Terus sampai ke 46. Nah, di sini dia akan men-scan semuanya data yang dia men-scan semua data. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Bye bye.